Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Koca MM selaku Ketua Umum APSI Besat. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Tapipiani MPD selaku Ketua DPP AKSI. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu narasumber hari ini ada Bapak Jaimin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas Kabupaten Cianjur. Lalu ada Ibu Ita Suarmita MPD selaku guru dari SMP Negeri 1 Cipanas Cianjur dan juga ada Ibu Funi Eka Nursanti SPSI selaku guru BK di SMP Negeri 1 Cipanas. Dan juga di sini ada tim narasumber APSI Pusat juga ada Ibu Dr. Lisa SPD MM MPD dan juga Ibu DRA Nuraini MPD. Dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta webinar Budaya Refleksi yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran serta diberi kemudahan pada saat mengikuti kegiatan di hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semua, di hari ini, di hari Jumat, tanggal 5 Juli ya. Bapak Ibu semua, di minggu pertama Juli ini, kita bertemu lagi di kegiatan webinar Budaya Refleksi atau Bapak Ibu semua bisa ingatnya webinar Bu Resi ya. Nah, Bapak Ibu semua, di kegiatan hari ini, di edisi ke-42 ini, kita akan membahas peran komunitas belajar PMM dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh narsum-narsum yang alhamdulillah telah hadir semuanya pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, untuk kegiatan hari ini kita akan mungkin untuk agendanya yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPP Aksi ada Bapak Dr. Asep Pipian MPD. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan materi yang pertama dari Pak Jaimin dulu ya selaku Kepala Sekolah. Lalu nanti kita ke Bu Ita untuk pemaparan materi kedua dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Bu Furni ya. Dan setelah nanti setelah narasumber telah memaparkan materinya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan Bapak Ibu semua silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin tanyakan ataupun misalkan ingin didiskusikan silahkan bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu semua, di hari ini kita akan ditemani oleh Bu Nuraini ya selaku pengawas dari Cianjur dan jadi sepaket ya Bapak Ibu semua Ah, benar. moderator Bapak. sampai ke narasumber sepaket. Nah, alhamdulillah Bu Nur sudah siap juga nih. Halo Bu Nur. Kalau lagi Kang Wildan. Karena ini Bu Nur sudah siap dan suaranya sudah oke, langsung saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Nur. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Kang Wildan. Benar paket hemat ini. Paket hemat dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoca MM, Ketua Umum APSI yang saya hormati, Bapak Dr. Asep Tapip MPD, Ketua DPP AKSI. Assalamualaikum Kang Asep. Halo Kang Asep, semoga tidak terlewat hari ini. Waalaikumsalam. Siap dengan pantunnya yang kebaruan. Lalu yang saya cintai dan juga yang saya banggakan, Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru se-Nusantara. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir. Baiklah, hari ini Jumat 5 Juli 2024, kita di Bu Resi ini menghadirkan 3 narasumber hebat dari SMP Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terkait dengan berbagi praktik baik komunitas belajar. Ini hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor
4263 tahun 2023 tentang Masuk ke dalam. optimalisasi komunitas belajar yang diterbitkan di tanggal 18 Juli 2023. Jadi perjalanannya ini 1 tahun nih tentang Kombel. Bapak Ibu, komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Cipanas ini sudah terdaftar di PMM. Ini merupakan sumber daya yang berharga Bapak Ibu bagi para guru yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid mereka. Dengan berpartisipasi dalam komunitas ini, para guru di sini di PMM ini dapat saling belajar, meningkatkan kompetensi mereka, dan juga membangun jaringan profesional yang kuat. Narsum yang pertama nanti akan kita hadirkan Pak Haji Jaimin SPD MPD, beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Cipanas, selanjutnya Ibu Ita, dan terakhir Ibu Kuning. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara inti, saya persilahkan Pak Dr. Asep Tabib MPD untuk menyampaikan pengarahan, motivasi, sambutan atau lainnya. Silakan Kang Asep sebagai ketua aksi. Bibir dikulum tersenyum renyah. Cakep lah pokoknya mah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kayak di kereta api ya? Kayaknya ke gondang dia. Di sini karena dia. Ya, selalu ya, hari ini kita berbagi dari Cianjur. Satu tim ini pasti penggeraknya ya nggak salah lagi, pasti Manini. Manini, Maaki, Manini. Iya, jadi ibu dari Cianjur satu. Paling tidak akan ada satu irama gitu, karena kan satu lembaga gitu. Nah, coba akan kita lihat kalau kemarin kan pengawas sama kepala sekolah atau kepala dengan guru di tempat lain. Nah, sekarang dalam satu sekolah seperti apa coba Kombel kan ya? Seperti apa nanti komunitas ya yang dilakukan oleh dalam satu sekolah. Dan tidak perlu panjang-panjang lagi lah ya. Anak ayam turun 10 mati semua karena corona ya. Kita mencoba mendengarkan dan mencari apa yang akan diberikan, kita nikmati, semoga bermakna. Anak gajah makan ciri, sekian saja, terima kasih. Lanjut ya, saya lagi OTW ini. Lagi di kereta api ya Kang? Di bus, bus. Oh, di bus kayaknya. OTW Anyer. Oh, ya Allah, orang Bandung Anyer. Ya, barusan Jumatan di masjid itu, Masjid Agung. Oke ya, selamat berdiskusi ya. Baik, Kang Asep, terima kasih. Fi amanillah, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa tidak berhujan-hujanan ya di Anyer ya. Bu Lisa belum ke Anyer ya? Anyer itu ada di Jakarta. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, saya Nur Aini dari Cianjur, pengawas SMP, dan pada hari ini alhamdulillah sepaket nih menghadirkan juga 3 narasumber dari Cianjur yang ganteng dan yang cantik. Bapak Ibu, Cianjur itu adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat, terletak di berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Sukabumi, dan juga ada Samudra Hindia Bapak Ibu di Kabupaten Cianjur itu, di mana kalau ada orang yang tenggelam di pantai Cidaun, itu akan bertemunya nanti di Australia Bapak Ibu. Nah, Cianjur juga saya perkenalkan dulu nih, kebetulan saya Cianjur, 3 narasumber juga dari Cianjur. Itu terkenal dengan keindahan alamnya ya Bapak Ibu. Ada Puncak Pas, itu adalah masih masuk ke daerah Cianjur. Kemudian kalau dulu ada P4TK Pertanian, jadi di mana para kepala sekolah dulu ya Bu Lisa ya, kalau pelatihan untuk wilayah timur ada di P4TK Pertanian.
Juga ada pantai, gunung, hutan. Jadi ada sejarah budaya juga, situs sejarah yaitu Gunung Padang, Bapak Ibu ya. Kemudian ada Taman Nasional juga, Taman Gunung Gede, ada juga Taman Bunga yang dahulu banget itu dibuat oleh almarhum Ibu Tin. Pokoknya kalau ke Cianjur jangan lupa ke Taman Bunga, ada Kota Bunga juga. Kemudian kebetulan SMP 1 Cipanas ini letaknya di daerah wisata Bapak Ibu, dekat dengan Puncak. Nah, Bapak Ibu, Puncak. Jadi kalau mau main nanti dipandu sama Pak Jaimin. Akan dihadirkan pertama oleh Pak Haji Jaimin SPD MPD, beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Cipanas. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ini memainkan peran penting ya dalam membangun komunitas belajar yang efektif di sekolah. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab bagaimana menciptakan lingkungan kondusif, bagaimana menciptakan sekolah yang dicita-citakan bagi murid, kemudian pembelajaran yang kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan juga pengembangan profesionalisme guru. Nah, ini untuk Komel ini sebetulnya udah banyak sekali Bapak Ibu, kiprahnya ada di perbatikan sampai ke nasional juga. Kemudian yang akan kita angkat di hari ini terkait dengan parenting untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Saya persilahkan Pak Jai untuk memulai kegiatan di hari ini. Silakan. Terima kasih Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Haji Jaimin SPD MPD dari SMP Negeri 1 Cipanas. Dalam hal ini sebagai tugas sebagai kepala sekolah dan juga sekaligus tanggal 1 Juli kemarin saya juga diberikan tugas untuk sebagai PLT SMP Negeri 1 Pacet karena Bapak Nana Cahyana pensiun barangkali seperti itu. Kami berdomisili di Pacet, namun tugasnya di SMP Cipanas yang sudah Ibu Nur katakan tadi. Namun tidak kurang, pertama saya ucapkan yang sangat terhormat Bapak Ketua APSI, Bapak Asep, dan juga Bapak Agus Sukoco. Yang tak lupa pula Ibu narasumber, Ibu Lisa. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah orang yang selalu mendorong saya dan memotivasi saya untuk selalu maju adalah Ibu saya, Ibu Nuraini, SPD MPD. Alhamdulillah ini dari dulu selalu memotivasi saya, mulai dari sejak saya diangkat menjadi kepala sekolah di Negeri 1 Jati, beliau adalah kakak saya di sana. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, dan juga tak lupa pula kepada rekan-rekan kami dari SMP Negeri 1 Cipanas, yang dalam hal ini Bu Ita, juga Ibu Funi, tak lupa pula para guru dan juga para karyawan, tak lupa pula teman-teman saya, guru-guru dari SMP 1 Pacet, dan juga pada seluruh kepala sekolah yang hadir pada saat ini dari seluruh Indonesia. Terima kasih berikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan salawat dan salam telah turah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat umatnya yang selalu kita dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya adalah bukan narasumber, saya adalah manusia biasa yang jauh di bawah saya. Barangkali kalau dalam hal ini berkaitan dengan keilmuan saya masih jauh dari Bapak-Bapak semua, maka saya lebih baiklah berbagi saja apa yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Cipanas bersama dengan teman-teman saya, karena tidak bisa bekerja sendiri, tapi saya adalah bekerja secara kolektif dan kolegial bersama dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Cipanas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit berbagi, barangkali orang lain pun sudah pasti sudah gitu ya. Dalam komunitas belajar ini luar biasa bagi kami, adalah salah satu wadah untuk mengembangkan potensi ya, kompetensi dari Bapak Ibu guru dan juga untuk meningkatkan prestasi siswa kami, dan sudah pada tentu semua Bapak Ibu pasti seperti itu ya. Dengan adanya Kombel ini, alhamdulillah ada hal-hal yang sangat signifikan perkembangannya di SMP kami, karena ini kami rintis
Kombel sebenarnya dari tahun 2022, yaitu dalam hal ini adalah komunitas bersama dengan orang tua. Yang kami angkat adalah parenting, di mana kami menjalin kemitraan dengan orang tua peserta didik semenjak kami sebagai sekolah penggerak pada tahun 2022 itu. Lalu saya membentuk bersama teman-teman untuk membentuk komunitas orang tua yang kami singkat dengan parenting tersebut. Alhamdulillah bisa berjalan dan sampai saat ini, dan juga masih berjalan terus. Mungkin supaya lebih cepat akan saya langsung saja berbagi dalam hal ini, akan membagikan sedikit pengalaman yang kami rasakan. Mudah-mudahan bisa menambah juga inspirasi untuk yang lain. Namun saya sangat menunggu masukan-masukan atau yang membangun bagi kami untuk meningkatkan komunitas belajar di sekolah kami ini. Saya langsung aja akan membagikan share screen. Ya, sudah oke. Ya. Hmm. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru di SMP 1 Cipanas, yaitu membangun yang parenting SMP Cipanas untuk membangun kemitraan untuk masa depan lebih cerah. Parenting di SMP Negeri 1 Cipanas adalah inisiatif yang lahir dari kebutuhan untuk membangun kemitraan yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Melalui program ini, kami bertekad untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Bapak Ibu, dengan berdirinya komunitas orang tua ini dari tahun 2022 kami bangun, memang tidak mudah untuk membentuk satu kemitraan bersama orang tua. Ini kebanyakan, kalau Bapak lihat, ini kebanyakan ibu-ibu. Memang kami kalau mengundang ternyata yang hadir dalam rapat itu adalah kebanyakan ibu-ibu yang hadir itu. Makanya pernah kami rapat itu ada bapak-bapak dari 11 kelas itu cuma 5 orang. Sehingga kami dalam hal ini anggota parenting pun sebagai pengurusnya adalah kebanyakan ibu-ibu. Dan memang inilah realita yang ada. Bahkan pernah mengadakan kegiatan gerak jalan, kalau bapak-bapaknya bisa ikut mendampingi putranya, itu diberikan hadiah. Ini adalah salah satu motivasi dan mendorong agar orang tua itu peduli untuk putra-putrinya agar mereka bisa tumbuh secara natural dan lebih bagus kembali. Ibu bapak yang saya hormati, latar belakang pembentukan parenting SMP Cipanas adalah secara realitas kami menyadari bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. Namun seringkali terjadi kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Dasar hukum kami melakukan pembentukan parenting adalah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kami berkomitmen untuk mewujudkan kemitraan yang efektif sesuai sehingga dapat membangun kemitraan. Bapak Ibu saya hormati, tujuan kami membentuk parenting adalah satu, meningkatkan keterlibatan orang tua. Kami bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi efektif. Melalui parenting SMP Cipanas, kami ingin membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kami bertekad untuk bersinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Kemudian kegiatan parenting SMP Cipanas, pertama secara rutin, kami menyelenggarakan pertemuan rutin antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membahas perkembangan peserta didik, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan program-program sekolah. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan pelatihan dan seminar untuk orang tua
dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendukung proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Orang tua dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, baik intrakurikuler, kurikuler, maupun ekstrakurikuler, sebagai narasumber, kemudian juga mentor atau pendamping. Berkenaan dengan kegiatan ini, sekolah kami dalam hal keterlibatan orang tua, misalnya dalam intrakurikuler, kami memanggil narasumber dari orang tua, kemudian juga dalam kurikuler, seperti P5 itu kami melibatkan orang tua. Kemudian juga ekstrakurikuler itu juga melibatkan orang tua. Kemudian di samping hal tersebut, manfaat bagi sekolah kami peningkatan kualitas pembelajaran. Keterlibatan orang tua dan masyarakat telah memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian juga pemenuhan infrastruktur sekolah. Melalui Parenting SMP Cipanas, kami telah berhasil memperbaiki ruangan kelas yang rusak akibat gempa bumi dan menata ulang ruang kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kemudian juga ada bantuan sosial peserta didik. Parenting juga melakukan kegiatan bantuan sosial kepada peserta didik yang kurang beruntung. Itu dalam bentuk, ada yang bentuk modal, orang tuanya, ataupun juga ongkos untuk peserta didik. Kemudian kami setelah sekian melaksanakan parenting, selalu mengadakan evaluasi secara berkala. Kami melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan program parenting SMP Cipanas. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, kami terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan program agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen bersama, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat demi mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian penghargaan. Dari kami juga memberikan penghargaan kepada guru yang melakukan penggerakkan parenting ini. Kemudian juga kemitraan erat. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi kami atas kerja keras mereka dalam membangun kemitraan yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian inspirasi untuk kemajuan. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru untuk terus mengembangkan program-program yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Ini ada sedikit pantun, tapi mudah-mudahan nggak nyambung ya. Saya bacakan saja. Buah mangga di atas pohon, ranum segar menanti petik. Parenting SMP Cipanas berkembang dan tumbuh menjadi mitra terbaik untuk peserta didik. Mudah-mudahan nggak nyambung. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Sekali lagi masukan dan juga motivasi dari Bapak Ibu sangat kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya cakep Pak Jai. Baik Bapak Ibu, kepala sekolah ini kan pemimpin kunci ya Bapak Ibu ya dalam membangun komunitas belajar yang efektif di sekolah. Jadi dengan menjalankan peran-peran tersebut, maka kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga kolaboratif untuk selalu berbagi pengetahuan dan juga pengembangan untuk profesionalisme guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Jaimin dapat menginspirasi Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ita ya Bu Ita, kemudian oleh Ibu Funi, bagaimana dari parenting ini dapat membawa dampak pada murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Cipanas. Baik, Ibu Ita, Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah, suaranya lembut banget. Ya. Lembut orangnya. Amin. Baik, Bapak Ibu, nama lengkapnya Ibu Ita Suarmita MPD. Beliau lahirnya di Padang. Orang Awak? Tapi terdampar di tanah Sunda ya, di Cianjur, Cipanas. Dan sudah betah tak mau kembali lagi ya.
Ya, merantau sampai sekarang. dari kecil Bunda. Beliau S1, S2-nya dari IPS ya Bapak Ibu ya. S1, S2, kemudian pernah memiliki prestasi sebagai peringkat 1 guru berprestasi di Kabupaten Cianjur, juga peringkat 2 OGN IPS di Kabupaten Cianjur. Jadi Bu Ita itu mengajar di Cipanas sejak 1998 sampai sekarang. Ya Bunda. Silahkan Bu Ita berbagi pengalamannya bagaimana dengan Kombel untuk peningkatan pembelajaran di sekolahnya. Silahkan Bu Ita. Siap Ibu. Terima kasih untuk Ibu moderator, Bunda kita semua, Ibu Dr. Nur Aini, MPD, kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Ketua dari APSI dan juga AKSI, kemudian juga kepada narasumber lain, juga terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mendiseminasi kali ya Bunda ya. Kalau Bapak Kepala Sekolah aja sebagai narasumber agak gimana, apalagi saya. Saya itu Ibu Desi, namanya Ibu Desiminasi. Jadi sosialisasi lah hanya begitu dan bukan narasumber. Ganti yang menjadi Bu Desi. Oh, Desi itu desiminasi. Oh, Desiminasi. ayah Mungkin wae. lebih ke sana ya. Seperti yang kita akan bahas sekarang ini Bunda ya, mohon maaf kalau misalnya saya menyampaikan itu hanya berdasarkan satu, saya mencoba untuk secara teoritis, yang kedua saya memperlihatkan atau menjabarkan apa yang dijalankan di sekolah kami yang berkaitan dengan komunitas belajar. Izin untuk share materi ya Bapak Ibu sekalian yang ya baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. yang Bapak Ibu sekalian, saya izin share untuk materi. Nah, materi saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Untuk materi yang sebenarnya harus saya jabarkan di sini adalah peran komunitas belajar PMM dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Nah, tentu saja yang pertama kali yang harus saya sampaikan di sini adalah apa itu komunitas belajar. Memang bukan sesuatu yang baru, tadi juga saya mendengar memang ini sudah dikeluarkan dari tahun 2023 ya tadi Bunda ya, 2023 tepatnya di pertengahan tahun 2023. Dan kami secara resmi juga membuka Kombel itu udah mulai dari tahun ajaran baru 2023-2024, kemudian di 2004 Januari 2024 kami sudah melakukan IHT tentang komunitas belajar ini. Baik, saya akan mulai. Secara umum, kita akan lihat dulu apa itu komunitas belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu lah, sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan dalam satu sekolah. Kalau itu satu sekolah. Kalau misalnya antar sekolah ya antar sekolah. Kalau misalnya dia dalam bentuk daring ya berarti dimanapun yang bisa diakses gitu ya. Satu sekolah yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik atau murid. Nah, kalau kita di kurikulum Merdeka memang di awal itu kita pelajarannya disebutnya peserta didik itu adalah murid. Nah, tentu saja dari kualitas pembelajaran, kita gurunya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan komunitas belajar, tujuan akhirnya orientasinya adalah hasil belajar pada murid. Nah, secara umum, tujuan komunitas belajar itu adalah meningkatkan kompetensi pendidik, terutama pastinya kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional, dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Kemudian ini yang tak kalah penting karena dalam komunitas belajar ini kita akan belajar tentang 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peran dari komunitas belajar itu sendiri, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, kita akan lihat di sini apa sih peran komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu perannya ada 4 secara umum. Yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka. Kebetulan kami ada namanya komunitas belajar, baik yang sifatnya dalam sekolah ataupun yang online, itu kita beri nama Kopikat Cipsa. Kopikat itu dari kata komunitas,
P itu adalah profesional, I inovatif, K kreatif, A antusias, dan tentu saja kita harus jadi guru yang tangguh. Karena itu tujuan dari kita mendirikan komunitas ini. Terus kemudian kita belajar bersama di sana, baik secara dalam sekolah maupun kita mencoba juga untuk daring. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi. Jadi kalau kita punya masalah yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dan tentu saja dengan murid yang berkaitan dengan masalah seputar kurikulum merdeka, kita akan lakukan diskusi. Dan kebetulan diskusi di kita itu sudah dijadwalkan dalam 1 bulan itu 1 kali dan harinya juga berbeda-beda. Tapi karena mapel itu ada 12 gitu ya, jadi ada 1 hari yang 3 tapi dengan tempat yang berbeda. Contohnya saya yang guru mata pelajaran IPS itu melakukan diskusi dan belajar bersama, juga berbagi praktik baik itu dilaksanakan di hari Rabu. Dan kita berbagai hal yang disebut dengan peran ini kita lakukan. Yang ketiga, memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Kebetulan, seperti saya sudah sampaikan, kita melaksanakan in-house training atau IHT yang sudah dilakukan pada kesempatan awal semester yang lalu. Dan kita di sana berbagi praktik baik, bagaimana caranya PMM yang memang untuk guru tersebut kita manfaatkan sebaik mungkin untuk profesionalisme, terutama kita lihat pelatihan mandiri, karena dari pelatihan mandiri itu poinnya besar, kemudian juga itu bagus untuk kita. Nah, salah satunya adalah di situ ada praktik baik bagaimana cara lolos aksi nyata. Kebetulan saya pada saat itu jadi diseminator juga untuk praktik baik gitu ya. Kemudian yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Alhamdulillah, sejak ajaran tahun 2023 sampai 2024, terutama yang paling intens di semester genap, itu kita selalu melakukan refleksi dengan cara lesson study. Lesson study itu teman-teman dalam satu komunitas mapel Copycat Secipsa, kita yang mapel IPS atau mapel-mapel lain itu melakukan lesson study dan alhamdulillah itu bermanfaat sangat banyak bagi kita semua. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita lanjut dengan tujuan utama membangun komunitas belajar. Paling nomor 1 seperti memfasilitasi belajar berarti kita mengedukasi anggota komunitas baik dalam sekolah ataupun dalam mapel dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita berusaha memfasilitasi tujuannya, interaksi atau hubungan sosial dan juga kolaborasi atau kerjasama antar anggota komunitas untuk mulai belajar dan terus belajar secara berkelanjutan. Karena komunitas belajar ini dari tahapan itu kita udah lihat itu adalah belajar berkelanjutan atau lifelong education ya. Kemudian yang ketiga, mendorong anggota dari komunitas belajar itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi diri dan anggota melalui saling mendorong, saling berbagi, dan tentu saja tidak lupa saling berdiskusi. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari. Itu adalah tujuan, yang tadi peran, kemudian sekarang adalah tujuan. Yang berikutnya, saya sedikit share saja, ini saya dapatkan dari lokakarya dari Sekolah Penggerak, yang kebetulan Bunda juga ikut serta. Di situ ada 3 ide besar dalam pengelolaan komunitas belajar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran tetap, walaupun kita dalam komunitas belajar, kita fokus pada pembelajaran, pada konten tentunya, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi komunitas kita itu membudayakan kita selalu kerjasama dan tanggung jawab terhadap hasil kerjasama kita tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi kalau kita meningkat kualitas pembelajarannya, otomatis yang kita inginkan dari itu semua, orientasinya adalah hasil yang lebih baik bagi peserta didik atau murid. Kemudian ini tadi yang sudah saya kemukakan. Nah, kemudian ada beberapa siklus belajar dalam komunitas belajar Copycat Secipsa yang kami miliki, baik yang dalam sekolah ataupun daring, itu kita sudah melakukan siklus belajar seperti yang tergambar di bawah ini. Yang pertama,
kita melakukan refleksi awal. Jadi kalau ketika kita mau memulai sesuatu dalam komunitas belajar Copycat Cipsa ini, kita lakukan refleksi awal. Contohnya, refleksi awal ini yang ada ketika kita dalam tim kecil kita berbicara, ternyata yang terjadi pada guru-guru kita adalah ketika melakukan pembelajaran, metode pembelajarannya kurang variatif. Nah, kurang variatif. Kurang berarti bukan tidak ya Bapak Ibu, tapi kurang variatif. Kemudian kita lihat juga nilai murid, beberapa murid ada yang belum mencapai, kalau dulu dalam kurikulum 13 kita menyebutnya KKM. Ya, itu mungkin kayak asesmen awal gitu ya. Kemudian keadaan kelas yang juga ada beberapa kelas yang mungkin ada yang kurang kondusif dan seterusnya. Itu kita jadikan sebagai refleksi awal, kita akan melangkah. Kemudian kita lakukan perencanaan untuk refleksi awal yang tadi kita bicarakan. Yang pertama adalah kita lakukan yang langsung itu kita langsung lakukan adalah pada saat itu adalah IHT tentang bagaimana sih caranya agar metode pembelajaran itu lebih variatif dan nyaman serta aman bagi anak dan menyenangkan. Kemudian kita lakukan dengan cara lesson study yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk copycat mata pelajaran, semua mata pelajaran hampir semuanya, kalau saya yang aktif saya adalah copycat IPS, kami melakukan lesson study itu lebih dari dalam satu semester lebih dari 6 kali. Nah, jadi semua guru dia bersedia untuk diamati, untuk diobservasi, dan tentu saja mau juga dikritik gitu ya, kalau memang itu perlu dikritik atau kita bisa meniru dari apa yang mereka lakukan sehingga kelasnya itu sangat menyenangkan dan anak nyaman serta aman. Kemudian itu perencanaannya. Dari implementasi kita lakukan itu semua diantaranya lesson study, kemudian saya pada saat itu karena perlu adanya peningkatan profesional, ada berbagi praktik baik untuk aksi nyata, membuat aksi nyata, dan kebetulan kita ambil satu topik yang memang kita pakai itu namanya topik disiplin positif dalam pelatihan mandiri. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk topik ini alhamdulillah satu sekolahan guru-guru itu udah punya udah insya Allah udah dapat sertifikat. Ya, itu. Jadi alhamdulillah karena kita pengen sekali punya satu peningkatan profesional dari topik-topik dalam pelatihan mandiri karena nanti sangat berperan untuk kinerja juga. Nah, setelah implementasi itu atau penerapan yang kita lakukan dari perencanaan, kita lakukan evaluasi. Ternyata ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai antara penyakit sama obat, mungkin seperti itu. Nah, ternyata tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Nah, makanya kalau dievaluasi yang kurang, kita refleksi awal lagi, kemudian kita coba perencanaan lagi terus-menerus, dan ini sifatnya tidak berhenti di satu titik, tapi terus berkelanjutan. Itu kita lakukan dalam Copycat Secipsa. Oke, kita lanjut. Mengelola komunitas belajar, ini Bapak Ibu tentu sudah tahu bagaimana komunitas belajar itu. Saya lanjutkan. Oke. Nah, tahapan membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, dari awal Bapak Kepala Sekolah sudah membuat tim kecil untuk membuat kombel atau komunitas belajar Cipsa, Copycat Cipsa. Kemudian kita komunitas kecil ini atau tim kecil ini melakukan telaah data hasil belajar murid atau mungkin asesmen awal. Kemudian nomor 3, kita lakukan sosialisasi melalui IHT dan penguatan tentang pentingnya kombel kepada seluruh warga sekolah. Membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai atau value yang kita pakai. Jadi kita lakukan IHT, kemudian kita ada sosialisasi tentang kombel, juga ada sosialisasi tentang yang lainnya sehingga warga sekolah itu paham. Makanya ketika ada kolaborasi ataupun ada pertemuan rutin, insya Allah hampir semua, kalau tidak halangan yang berarti, itu akan selalu hadir sesuai dengan jadwal jam efektif. Memaksudkan jam efektif guru di sekolah untuk komunitas belajar ini. Dan yang terakhir, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah
guru. Jadi guru saya karena diajak berdiskusi, berkolaborasi, kemudian berbagi, mendorong, mendukung, akhirnya kita sebagai guru itu kalau misalnya tidak malu-malu lagi untuk bertanya, kemudian sesama teman itu ya benar-benar sejawat gitu, tidak ada yang merasa diri lebih hebat, lebih keren. Kita sama-sama aja bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas belajar dengan hasil akhir orientasi kepada hasil peserta didik atau murid. Oke. Tadi saya sudah sampaikan komunitas belajar, saya tidak akan memberikan tentang komunitas belajar antar sekolah. Saya lebih cenderung pada komunitas belajar dalam sekolah yang sifatnya luring. Tadi saya sudah sebutkan kita pakai siklus inquiry, Combel, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi seperti yang sudah saya paparkan tadi. Oke, nah tadi dalam tema dari webinar kita kan lebih ke komunitas belajar daring pada PMM. Kita memang sudah punya komunitas belajar Copycat Secipta yang online diakui dan terdaftar di PMM. Cuma kita belum berani mungkin untuk membuat webinar sendiri sehingga kita ini pun meminta bantuan kepada Bunda dan mungkin teman-teman dari AFSI dan ASI untuk menggelar supaya jadi pembelajaran bagi kita, oh seperti ini cara membuatnya gitu. Terima kasih untuk AFSI dan ASI juga Bunda yang sudah memfasilitasi kami untuk ada di webinar seperti ini. Alhamdulillah nasional lagi ya Bunda ya. Oke, lanjut. Nah, ini komunitas belajar daring pada PMM, Bapak Ibu pasti sudah biasa membuka PMM dalam pengembangan diri. Nah, ini buka aja komunitas, kemudian kita akan lihat komunitas tersebut apa aja yang ada, kemudian kita buka aja salah satunya. Di sana akan banyak sekali ilmu yang kita dapat. Terus kalau kita mau ikut webinar, ya gampang aja Bapak Ibu udah biasa kan, kita buka aja webinar, kemudian ada yang terlihat di sana yang sedang berlangsung dan akan berlangsung dan sudah berlangsung. Mungkin seperti itu kami biasa lakukan dan alhamdulillah sangat-sangat antusias guru-guru teman-teman kami untuk melakukan webinar yang diselenggarakan oleh PMM. Oke, baik, ini tidak akan saya sampaikan. Ini juga ini peran pemangku kepentingan dalam pengembangan komunitas belajar itu kepada pemerintah daerah kali ya. Kita lanjut. Nah, ini karena tadi disampaikan adalah judulnya itu peran komunitas belajar dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Kita akan sampaikan dulu ini temuan saya dari beberapa literasi yang saya baca. Katanya tantangan pembelajaran itu di sini kita ambil 10 aja, mungkin lebih banyak lagi. Tapi persiapan dalam pembelajaran berarti bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran kalau kita aja tidak membuat modul ajar, tidak membuat bahan ajar. Jadi tantangan pembelajaran ini kita bisa bicarakan dengan persiapkan konten dan modul ajar dalam komunitas belajar. Kemudian yang kedua, ternyata kita tahu perilaku siswa itu beragam. Dan keberagaman ini membuat mereka itu unik. Makanya dalam pembelajaran pun sesuai dengan modul ajar yang kita pelajari dalam komunitas belajar Permapel, kita akan membuat modul ajar terdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau murid. Kemudian sangat sulit menemukan minat dan bakat siswa, kemudian kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar karena mungkin ada yang kena bully, tertekan atau tidak nyaman dan bisa kita jadikan refleksi awal untuk kegiatan komunitas belajar kita. Kemudian metode pembelajaran tidak variatif. Alhamdulillah dengan ini kita sudah sedikit menemukan beberapa hal yang dilihat dari teman yang mengajar ketika kita lesson tadi, oh ternyata itu menarik, dan kemudian ketika kita yang tampil, oh ternyata ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi dengan kolaborasi alhamdulillah bisa. Kurang interaksi antara guru dan siswa, kaku. Guru sebagai pusat pembelajaran itu mudah-mudahan tidak lagi guru adalah salah satu dari sumber pembelajaran bisa. Kemudian yang berikutnya, ternyata daya serap siswa itu berbeda-beda, makanya tidak bisa kita tentukan kalau dalam kurikulum Merdeka itu daya serap itu nggak harus ada caranya untuk menentukan dia itu bisa atau tidak. Kemudian tantangan berikutnya, guru harus bisa menjadi panutan atau tauladan. Mungkin dari kata-kata dari Ki Hajar Dewantara ya ada di situ. Ing sosung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handa yani. Dan terakhir,
bagaimana cara mengatasi kurangnya disiplin siswa. Ke semua tantangan ini insya Allah sudah kita bicarakan dalam Copycat Secipsa dan insya Allah dalam beberapa pembelajaran berkelanjutan kita bisa mengatasi tantangan seperti ini. Mohon doanya dari rekan-rekan semua dan alhamdulillah saya sudah sampaikan. Mohon maaf kalau bicara saya terlalu cepat, ya guru IPS rata-rata seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku aja yang ngikutinnya sampai berlari-lari ini. Kenceng banget. Baik, terima kasih Bu Ita. Bu Ita tadi berkali-kali menyampaikan kombelnya Copycat Secipta ya. Jadi nama komunitas belajar di SMP Negeri 1 Cipanas ini namanya Copycat Secipta. Iya, Bu Ita ini adalah ketua kombel di sekolah ya Bu Ita ya. Insya Allah. Jadi Copycat Secipta itu komunitas profesional, inovatif, kreatif, antusias dan tangguh. Wah, keren. Jadi setinggi sekencang badai apapun tetap tangguh ya. Angin kencang, hujan deras tetap tangguh. Antusias juga, kreatif juga, inovatif. Keren Bu Ita. Bahwa Bapak Ibu ternyata komunitas belajar ini merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh siswa dan juga guru di era kurikulum merdeka sekarang. Dengan membangun komunitas belajar yang kuat dan suportif, kita dapat meningkatkan motivasi, semangat belajar, ketangguhan belajar, antusias belajar siswa, juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ujungnya adalah sekolah yang dicita-citakan oleh anak-anak kita itu dapat terwujud. Karena sekarang lagi tren sekolah yang dicita-citakan. Sekolah yang dicita-citakan. Ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ke Desi yang ketiga, jadinya Desi nggak narasumber ya. Kemarin kalau Ibu Lisa panggilnya Fani, lucu-lucu, padahal bukan Fani ya. Ini orang Sunda asli kayaknya, tapi Puni ya Bu Lisa ya, bukan Fani. Oke, Bapak Ibu. Ibu Puni ini adalah guru BK di SMP Negeri 1 Cipanas. Assalamualaikum Bu Puni. Waalaikumsalam Ibu. Kumaha damang? Apa kabarnya? Ibu. Oke, semoga selalu sehat walafiat, tetap semangat ya Bu Puni ya. Bu Fani, Bu Puni yang benar Bu Puni kan? Puni. Tapi bukan P ya, bukan Ibu. Oke. Saya bacakan sedikit terkait dengan CV-nya nih. Mengajarnya mulai dari 2005. Pernah di SMA Angkasa 2 Halim Perdana Kusuma. Wah, kalau sekarang pasti naik setiap hari. Terus di SMA Cakrabuana Depok, SMA 1 Cikembar Sukabumi, SMPS Bina Utama Cipanas, dan terakhir bukan terdampar. Berlabuh insya Allah. Berlabuh benar, berlabuhnya di SMP Negeri 1 Cipanas. Juga Bu Puni ini dari 2022 ya sampai sekarang di Universitas Atmajaya Jakarta sebagai guru pamong PPG dalam jabatan terkait dengan bimbingan konseling. Kemudian praktisi mengajar juga di Prodi BK Universitas Pendidikan Ganesha Bali untuk mata kuliah perkembangan individu. Wow, keren geningan Bu Puni tanya Bu Puni. Belajar Ibu, masih belajar. Masya Allah. Oke. Dan juga beliau ada angkatan 2 ya di Kabupaten Cianjur, kemudian dari 22 pengajar praktik PGP angkatan 6, 2003 juga sekarang PP di angkatan 9, kemudian narasumber berbagi praktik baik di BBGP Jabar
Dan wow, keren, konten kreator terpilih ternyata ya di Ini Kemendikbud. terkait parenting juga. Terkait parenting. Jadi Bu Puni ini konsentrasinya di parenting ya. Beliau adalah founder komunitas Resik. Kalau tadi Desi, sekarang Resik itu apa ya? Parenting asik. Parenting asik. Dan yang punya hanya Kalau SMP 1 Cipanas, Bunda. Sekolah lain tidak ada yang benar. Soalnya ini webinar ini adalah webinarnya Bu Resi juga. Nanti Bu Lisa deh menjelaskan apa itu Bu Resi. Nah, kalau Bu Puni ini sebagai fokus di parenting, yaitu founder komunitas Resik ya di SMP 1 Cipanas. Kemudian konsentrasi juga di pendidikan seksual pada remaja, kesehatan mental remaja sebagai pilot proyek komunitas remaja peduli kesehatan mental di SMP 1 Cipanas. Berarti kemarin juga di di Ciloto ya. menjadi BPK Ciloto yang di berangkat Ciloto. 3 orang anggota BK-nya ya Bun ya. Ya, dari tiap sekolah ya. Bun. Oke, Bu Puni yang lucu dan imut-imut Puni. Bu Fani. Oke, Bu Puni, silakan untuk berbagi praktik baik karena Bu Puni adalah memang ahlinya di parenting. Silakan berbagi praktik baik dengan kami. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua di sore hari ini. Disilakan Bu Puni. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Ini suatu berkat dan kesempatan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Saya sangat merasa terhormat bisa dapat berbagi sama-sama di sesi kegiatan webinar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Cakep. Kayak Pak Asep bubur sumsum. Bapak Ibu semua. Kalau Pak Asep dikulum-kulum, saya mah dikunyah-kunyah aja deh, Bun. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman di SMP 1 Cipanas juga, terkhusus untuk rekan-rekan BK di SMP 1 Cipanas yang selalu menjadi motivasi kita untuk terus bertumbuh, berproses, terus belajar demi dapat mewujudkan sekolah yang diidam-idamkan oleh para siswa di Cipanas ya. Di sini saya ingin memaparkan program mengenai komunitas Resik. Sebenarnya program ini tumbuh dari hasil copycat juga, di mana kita sering ngobrol Bu Nur Aini ya. Karena nyawanya Kombel itu, komunitas belajar itu adalah ngobrol kalau saya bilang. Akhirnya kalau bahasa teorinya dibilang tadi ya Bu Ita sampaikan itu adalah siklus inquiry. Bahasanya siklus inquiry padahal aslinya ngobrol. Akhirnya tumbuhlah terbentuklah komunitas Resik ini tadi, komunitas parenting asik. Beberapa tahun yang lalu kita itu mengalami stagnasi ya, teman Bapak Ibu hebat ya. COVID melanda ya. Kemudian siswa sudah masuk lagi, ceritanya seperti itu ya. Awal bagaimana komunitas Resik ini tumbuh gitu. Tapi ternyata banyak PR ke belakang. Ternyata bukan anak aja yang stres ya Bapak Ibu. Orang tua pun juga ikut stres. Nah, kalau dibilang apa terus bedanya komunitas Resik ini dengan komite sekolah, tentu berbeda. Di komunitas Resik, orang tua yang ada di komunitas ini terus belajar. Long life education ya. Jadi orang tua yang terkait dan berkumpul di komunitas ini, saya dan rekan-rekan BK memberikan sesi sharing juga 5 modul parenting ya sebagai amunisi dasar para orang tua mendampingi anak-anak. Oke. Tadi mungkin Bapak Kepala sudah sedikit ya memberikan paparan tentang profil komunitas parenting asik ini tadi ya. Di komunitas ini kami melakukan banyak kegiatan Bapak Ibu hebat. Salah satunya biasanya kalau di runut dari awal tahun ajaran ya, biasanya yang saya dan teman-teman BK di SMP 1 Cipanas lakukan adalah sebelumnya kami berkoordinasi dengan wali kelas untuk memberikan asesmen awal kepada orang tua ya. Di setiap kelasnya kita bagi. Kemudian nanti di setiap kelas kita koordinasi dengan wali kelas, kita akan melakukan kita akan minta perwakilan dari tiap kelas
untuk dimasukkan menjadi anggota Resik ini gitu. Seperti itu. Biasanya satu kelas bisa 2 atau 3 orang. Yang jadi utamanya adalah orang tua tersebut harus mau aktif, harus mau sama-sama belajar, karena nantinya informasi awal dari wali kelas atau dari sekolah itu akan sampainya kepada anggota Resik dulu, kemudian nanti akan disampaikan lagi kepada orang tua lainnya yang ada di kelas. Seperti itu. Selain itu kami juga sering selain melakukan setelah menyaring ya anggota Resik itu tadi, para anggota Resik yang terpilih dan tergabung di komunitas ini kami akan berikan pelatihan dengan 5 modul parenting tadi, dari mulai bagaimana mengasuh anak dengan positif, bagaimana mendampingi remaja sesuai kodrat alam dan zamannya. Kami mempunyai 5 modul itu tadi. Nah, modul ini tadi kami dapatkan dari berbagai sumber ya. Memang beberapa tahun yang lalu sekolah kami juga pernah menjadi pilot project dari Save the Children. Nah, modul-modul itu juga yang akan jadi amunisi para orang tua mendampingi anak-anaknya di sekolah kami. Kemudian selain itu kami secara rutin dan berkala membahas topik-topik parenting yang lagi happening ya, atau permasalahan anak-anak yang lagi happening dengan mengundang para anggota Resik ini. Anggota Resik ini terdiri dari orang tua siswa, guru, dan juga staf di SMP 1 Cipanas yang sama-sama memiliki komitmen pada kemajuan bersama. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah salah satu foto kegiatan di mana kami merangkul para orang tua melalui komunitas Resik gitu. Di kegiatan ulang tahun Skipsa, kalau tidak salah tahun lalu, kami menggandeng para orang tua melalui komunitas Resik ini tadi untuk bekerja sama bersama-sama. Dari awal lomba kebersihan sekolah atau kelas sampai akhirnya ini adalah gongnya. Para orang tua berkolaborasi dengan anak-anaknya, dan tidak hanya ibu-ibunya aja. Di kegiatan ini bapak-bapaknya juga ikut serta di gerak jalan santai Bapak Ibu ya, untuk mendampingi anak-anaknya gitu. Jadi ini adalah momen-momen yang memang kami berusaha bagaimana orang tua tetap ada ikatan dan bonding seperti itu. Kalau kita ingat-ingat lagi komunitas orang tua itu biasanya kencengnya itu hanya di TK ya, hanya di SD ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, pernyataan seperti itu yang kami SMP 1 Cipanas ingin patahkan, bahwa yang namanya orang tua bukan hanya di TK dan SD aja harus aktif di kegiatan sekolah gitu ya, tapi juga selama anak masih bersekolah orang tua harus intens mendampingi seperti itu. Oke, ini adalah pentingnya kolaborasi orang tua dan sekolah, saling mendukung ya. Komunikasi terbuka dengan kami sering melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin. Kemudian prestasi akademik ini tadi, keterlibatan orang tua berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik siswa tadi. Jadi kami dengan orang tua sering berdiskusi dan menyamakan visi dan misi gitu. Bagaimana nih ya anak saya seperti ini, ayo kita cari solusinya bersama-sama seperti itu. Kemudian inisiatif komunitas parenting asik SMPN 1 Cipanas. Ini ada pertemuan reguler secara rutin ya, pelatihan orang tua, kita memberikan pelatihan 5 modul tadi, dan proyek kolaborasi. Dalam proyek-proyek yang sudah dibuat oleh SMP 1 Cipanas, dari mulai Budi Damber ya, ini adalah orang tua sedang menengok ember-ember lele para anaknya ya gitu. Jadi orang tua tahu gitu ya. Dari awal masuk SMP 1 Cipanas, kurikulum yang diberikan seperti apa, kurikulum merdeka seperti apa. Jadi orang tua sudah sama-sama berkomitmen. Dari awal kami mengajak orang tua bahwa keberhasilan anak-anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua. That's why Bapak Ibu, kami benar-benar merangkul jalan bersama-sama dengan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Selain itu, kami juga melakukan bentuk-bentuk kolaborasi lainnya dengan orang tua. Salah satunya adalah keterlibatan di kelas ya, mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan di kelas gitu ya. Kemudian komunikasi aktif, dukungan belajar di rumah, dan sukarelawan. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar di slide ini adalah kegiatan di mana kami melakukan cross check ya, di mana saling membantu siswa atau keluarga yang lemah dibantu oleh siswa atau keluarga yang mempunyai kelebihan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian manfaat kolaborasi bagi siswa dan sekolah. Tentunya prestasi akademik siswa akan meningkat,
keterampilan sosialnya juga makin bagus, budaya sekolah diharapkan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih positif dan kondusif, keterlibatan orang tua, membuat peningkatan keterlibatan dan kepercayaan orang tua terhadap sekolah semakin tinggi. Seperti Bapak Ibu lihat di slide ini adalah kegiatan di mana SMP kami sedang dikunjungi oleh MGBK Kota Bandung terkait program komunitas resik ini ya. Ini kalau nggak salah Desember akhir tahun lalu kami mendapatkan kunjungan terkait program ini. Nah, kalau di slide selanjutnya ini adalah salah satu peran serta orang tua ya ketika membantu anak-anaknya dalam lomba kelas sehat kalau nggak salah. Cuman teman-teman Bapak Ibu bukan berarti tidak ada tantangan ya ketika menjalani kegiatan ini. Banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah ternyata tidak mudah mengumpulkan orang tua gitu ya. Karena zaman sekarang orang tua juga bekerja ya. Kemudian komunikasi efektif, peningkatan kualitas komunikasi melalui berbagai saluran ternyata juga tidak melulu bisa mematahkan gitu ya. Jadi selalu saja ada kendala. Kemudian penguatan kepercayaan, membangun rasa saling percaya dan keterbukaan antar orang tua itu bukan hal yang mudah. Dan ada lagi Bapak Ibu selain itu. Di komunitas resik ini 95% itu anggotanya masih ibu-ibu. Nah ya, ini PR saya dan rekan-rekan BK juga para masukan dari rekan-rekan di SMP 1 Cipanas juga Bapak Kepala Sekolah bagaimana mematahkan stigma bahwa parenting itu hanya identik dengan ibu-ibu atau mama. Karena sejatinya urusan parenting itu bukan hanya urusan ibu-ibu aja, tapi juga urusan orang tua. Ini saya masih nyari celahnya, saya dan teman-teman di BK masih mencari celahnya bagaimana gitu ya. Oke, nah kesimpulan dan harapan kami Bapak Ibu ke depannya, kami berharap kolaborasi efektif itu makin kental ya. Komunitas Parenting Asik SMP 1 Cipanas telah membuktikan bahwa kolaborasi yang erat antara orang tua dan sekolah dapat memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan siswa. Tantangan ke depannya, kami berharap dengan komunikasi yang kuat, meningkatkan keterlibatan orang tua dan mengembangkan program-program inovatif menjadi fokus komunitas kami ke depannya. Harapan kami, komunitas ini lebih dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya dalam membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua siswa. Oh iya, Bapak Ibu hebat, saya mau sekitar sharing bahwa saya mau sharing sedikit bahwa SMP 1 Cipanas punya 3 orang ibu penggerak. Nah, ibu penggerak ini adalah mama-mama yang memang anggota resik. Jadi bukan hanya ada guru penggerak aja Bu Nur Aini, ada mama. Ya, mama oh penggerak. Ibu bukan mama ya. Bukan mama, ibu penggerak, tapi nggak ada bapak penggerak ya. Bapak-bapak nggak boleh iri ya Bu Nur Aini ya, karena katanya perempuan itu adalah ras terkuat di muka bumi. Jadi kementerian itu hanya membuat ibu penggerak Bapak Ibu ya. Jadi melalui komunitas Sidina Community, kami SMP 1 Cipanas berkolaborasi melahirkan 3 orang ibu penggerak di SMP 1 Cipanas yang kesemuanya adalah anggota resik. Nanti ada di video terakhir ya Bapak Ibu ya, saya akan tayangkan. Nah ini adalah kunjungan dari MGBK Kota Bandung juga terkait komunitas resik. And then oke. Ini adalah dokumentasi ya, beberapa dokumentasi Bapak Ibu yang bisa saya perlihatkan. Ini adalah kunjungan dari MGBK Bandung. Saya juga shock gitu ya, kok bisa kedengeran komunitas resik ini dari mana? Oh ternyata mereka mendengar komunitas resik ini dari praktik baik saya ketika di PMM sebagai konten kreator terbaik 2023, 23 konten kreator terbaik 2023, saya mengangkat komunitas resik ini di PMM. Nah, mereka menghubungi saya, kebetulan saya juga pengurus MGBK di Kabupaten Cianjur, jadilah pertemuan ini. Alhamdulillah bisa, mudah-mudahan bisa sampai luar Cianjur Bu Nur Aini, suaranya, gaungnya, alhamdulillah. Meskipun begitu kami terus belajar. Nah ini adalah pertemuan dengan orang tua yang biasanya kami sebelum membagi rapot kami selalu melakukan refleksi dan evaluasi. Ya, apa orang tua harus tahu hal-hal apa yang anak-anaknya alami dan kita cari solusinya bersama-sama. Nah ini adalah sesi kelas parenting ya, yang ketika orang tua menerima 5 modul tadi ya, seperti Bapak Ibu lihat, bapak-bapaknya itu paling dari satu angkatan itu
hanya 2 orang, 3 orang, ini masih PR saya. Apa saya ajak nonton bola bareng-bareng ya? Saya juga, tapi saya nggak ngerti bola. Oke. Nah, ini begitu orang tua sangat antusias sekali menerima 5 modul ini Bapak Ibu ya. Orang tua juga terus belajar. Ini adalah kelas kolaborasi awal tahun ajaran. Biasanya kami seperti sekarang ya ketika PPDB, nanti saya dan tim BK koordinasi dengan wali kelas, kami melakukan asesmen awal dengan orang tua, kemudian kami menyaring lagi untuk dijadikan anggota komunitas resik seperti itu. Nah, ini adalah kolaborasi ibu penggerak Sidina Community. Ini adalah ibu penggerak di SMP 1 Cipanas. Ya. Videonya terdengar, Ibu? Belum. Ini coba stop share dulu. Stop share, nanti ada share sound. Di stop share dulu. Sekolah SMP Negeri 1 Cipanas. Oh, kedengar. Yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru SMP Negeri 1 Cipanas. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru BK yang tergabung di Untung judulnya bukan Emak Merdeka ya. Ke sekolah kami. Merdeka apa itu nggak kelihatan? Merdeka belajar juga, dapat kaos juga Bu mereka. Bapak dan Ibu, semoga kunjungan ini akan mempererat silaturahmi kita dan dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iis Nur Hayati, saya adalah seorang wali siswa di sekolah ini. Putri saya duduk di kelas 8F, namanya Anasipa Aurelia. Saya juga sebagai anggota komunitas parenting ASI yang juga berperan ganda menjadi komite kelas. Saya adalah juga seorang ibu penggerak di Sidina Community. Kami di Sidina berpartner dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya di sini akan bercerita sedikit tentang komunitas parenting yang ada di sekolah kami. Komunitas parenting kita dikomandoi dan diasuh oleh Ibu Puni Eka Nursanti. Kami dari pihak komite yang tergabung di komunitas parenting ASIK terus berusaha menjadi penyambung lidah antara orang tua dan pihak sekolah. Di era kurikulum Merdeka sekarang ini, penting sekali terjalin komunikasi yang erat antara sekolah dan orang tua siswa, agar kedua belah pihak bisa bersinergi dengan baik dan dengan maksimal. Alhamdulillah, menginjak tahun kedua parenting ASIK kami sudah melakukan beberapa macam kolaborasi dalam menunjang pembelajaran di SMP Negeri 1 Cipanas ini. Di antaranya, kami sudah mengajak ibu dan orang tua yang lain untuk terlibat di dalam proyek-proyek siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cipanas. Tahun lalu proyek kami, dan tahun sekarang juga proyek kami adalah Budi Dampe, di mana kita mempunyai judulnya itu Siku Jangkar, yaitu si kumis jangkung nan tinggi dan kekar. Itu adalah peternakan lele dan budidaya kangkung. Kami juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan mengajak orang tua yang lain untuk berkolaborasi dalam selebrasi P5, di mana dalam selebrasi P5 kita itu mengolah hasil budidaya kangkung dan lele menjadi produk olahan dan bernilai jual. Yang ketiga, kita juga berpartisipasi dalam sesi sharing wirausaha untuk memberikan gambaran kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipanas bahwa begitu banyak macam ragam profesi yang ada di dunia luar sekolah. Dan yang terakhir, kami juga berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan sehat untuk seluruh warga sekolah SMP Negeri 1 Cipanas. Karena sejatinya pendidikan itu tidak akan berhasil tanpa kita berkolaborasi dari 3 sentra pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan lingkungan.
sebisa mungkin kami menciptakan Trisentra Pendidikan itu tercipta dan berkesinambungan. Demikian cerita singkat dari saya. Jikapun ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu Puni. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jadi Bapak Ibu udah kelihatan ya bedanya ibu penggerak sama ibu-ibu lainnya ya. Dari tutur katanya udah nyebut kolaborasi, 3 sentra ya, lingkungan, sekolah. Nah, jadi alhamdulillah SMP 1 Cipanas sudah punya 3 Bu Nuraini. Insya Allah tahun depan ada lagi seperti itu gitu, biar mempermudah jejak langkah kamu di sekolah gitu ya, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah anggota komunitas Resik tahu yang sekarang siswa-siswinya kelas 9 ya. Kami terus belajar, kami terus berproses, Bapak Ibu hebat. Mohon masukannya. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas parenting asik di SMP 1 Cipanas ini dapat menjadi bahan refleksi untuk kita semua bahwa sejatinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, mengantarkan anak-anak menjadi individu yang bahagia, sehat secara fisik dan mental, itu tidak bisa berjalan sendiri. Tapi juga diperlukan kerjasama yang apik dengan orang tua. Cukup sekian dan terima kasih. Di Taman Bunga ada yang mekar. Harum semerbak menyejukkan hati. Komunitas parenting asik penuh sinar, saling dukung demi anak berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Aku penasaran nih. Siku janggat, bukan ya? Apa namanya? Siku jangkar. Siku jangkar. Siku jangkar. Sampai mikir apa itu siku jangkar? Sikumis, sangkung, dan kekar. Teh Pudi, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi dan emak penggerak Sidina Community ini sudah terdaftar di Kemdikbudristek RI ya? Sudah, langsung diwadahi oleh Pak Nadim Ibu. Kemarin saya mengajak 5 orang ibu resik di SMP 1 Cipanas bersama kepala sekolah SD Cianjur, Bu Hera dan Bu siapa gitu ya, karena mereka juga masuk Sidina Community biasa saya tularin ya Bu ya. Kemudian nanti kami langsung Bu Puni bisa share linknya ya, barangkali bisa, dari peserta yang di sini ada juga yang emang memiliki tapi belum terdaftar di Sidina kalau Community. Sidina Community itu Bunda langsung dibawahi oleh Nadiem Makarim. Jadi mereka adalah komunitas resmi kementerian. Nanti kalau Bapak Ibu lihat saya kasih linknya ya di Instagram ada. Namanya Sidina Community. Itu adalah satu-satunya komunitas parenting yang dimiliki langsung naungannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Gitu. Jadi bukan NGO ya, Bu, bukan LSM. Bukan langsung Kemdikbud ya. Langsung Kemdikbud seperti itu. Dan itu terdiri dari para orang tua hebat se-Indonesia. Jadi berarti hanya emak-emak doang dong? Iya, Pak Jaimin nggak boleh masuk, bapak-bapak nggak boleh masuk. Iya, karena emak adalah ras terkuat di dunia. Di muka bumi. Kata Mas Nadiem gitu, Bu. Kenapa nggak ada bapak penggerak? Kata mamah yang lain waktu bertemu. Sudah bergerak. Kata Mas Nadiem, karena setahu saya ras terkuat di muka bumi ini adalah ibu, bukan adalah emak-emak ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi, nanti video juga dapat di-share ya di di chat meeting, di meeting chat. Jadi ada siku jangkar ya yang diprakarsai oleh emak-emak dari komunitas Resik SMP 1 Cipanas, di mana di situ ada peternakan lele dan di atasnya adalah kebun kangkung gitu ya. Peternakan lelenya ada di wadah ya, di wadah bukan di kolam. Nanti di boleh ember, dong. Bu. Di ember, terus di atasnya kangkung. Wow, keren banget. Jadi lelenya juga makan akar kangkung. Lele Sultan namanya. Oh, lele Sultan karena makanannya kangkung. Keren, itu sampai berapa kilo itu hasilnya? Satu ekor lelenya berapa kilo itu? Waktu itu masih kecil sih, Bu. 1 kilo itu baru nyampe 9. Ya. Pernah Sultan ya.
Ya, karena sultan. Jadi nggak 12. memang beda. Pokoknya pulen, dagingnya pulen. Pastilah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi ya, bagaimana kita menggerakkan para orang tua di sekolah kita untuk mampu juga mengolah budidaya apapun yang ada di sekolah. SMP 1 Cipanas itu lahannya tidak seluas yang ada di daerah lain ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau mau buat kolam itu tidak memungkinkan juga, akhirnya peternakan lelenya, ternak lelenya itu ada di dalam ember dan di atasnya ditanami kangkung. Kemudian tadi saya juga tergugah dengan Trisentra ya, Trisentra Pendidikan. Ini adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Konsep ini Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada diri saya betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi antara 3 lingkungan utama dalam pendidikan, yaitu ada alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Wah, luar biasa nih hari ini saya dapatnya banyak, nggak satu. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang raise hand, silakan Bapak Ibu untuk boleh boleh juga di kolom chat dan silakan juga untuk raise hand, barangkali ada yang akan disampaikan kepada 3 rekan kita di sini. Saya persilahkan dulu Ibu Suryati, silahkan perkenalkan diri dulu, dari mana dan hendak kemana. Silakan Bu Suryati. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara, pengawas Dinas Pendidikan Provinsi. Saya sangat tertarik ini sama pemateri narasumber, ini bertiga. Ternyata satu sekolah ya? Satu sekolahan, Bu? Ya, satu sekolah. Ini pengawasnya Ibu Nuraini ya? Mantan, ya. Bu. Mantan. Mantan tapi masih dipakai, Bu. Oh, masih. Mantan yang masih dipakai judulnya. Oh iya, luar biasa, sangat luar biasa. Saya terinspiratif karena terutama kepada Ibu Fani. Ini saya ikuti Instagramnya, Bu. Oh, langsung buka ya. Ya, saya ikuti. Terima kasih. Saya ikuti, saya memang senang dengan dengan materi-materi yang dibawakan di Instagram itu. Nah, memang tidak ada bapak-bapak, semua ibu-ibu. Ya, Pak Jaimin, kasihan banget. Ya, semua ibu-ibu, enggak masuk bapak-bapaknya. Beri kesempatan yang muda, Bu. Ya, kesempatan. Ini ya, rezeki juga saya bisa saya bertatapan muka sama Ibu Fani yang tadinya hanya lewat. Kalau Ibu Funi, Ibu Funi, yang tadinya hanya saya lihat lewat Instagram, hari ini ternyata orangnya luar biasa cantik. Lucu ya, imut-imut. Iya, imut-imut. Pokoknya sangat luar biasa, the best. Saya terbang ini, terbang. Kapan-kapan ke Kendari, Bu? Oh iya, insya Allah Ibu, dengan senang hati. Dikasih tiket tuh Bu Funi. Jadi mewakili sekali loh. Aduh, kepala sekolahnya nih ambilkan tiket nanti ke Kendari. Oh iya. Siap, sama pengawasnya. Aku berikan pengawasnya. Oke, pertanyaan saya ini bagaimana sekolah memastikan bahwa semua orang tua terlepas dari latar belakang ekonomi, terus ekonomi dan atau budaya, mereka merasa diterima dan dilibatkan di dalam komunitas sekolah. Yang kedua, apa harapan untuk masa depan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dalam hal ini di dalam parenting? Itu saja dulu mungkin. Sebenarnya ada sama Ibu Ita Suwarni. Boleh sekalian, Bu Sur. Oh, sekalian ya? Boleh, Ya. Ibu. Terima kasih. Ini saya tertarik juga sama komunitasnya ini, Bu. Saya cuma tadi saya sempat lihat tantangannya, terus solusinya saya cuma
tanyakan tips-tips apa yang membangun hubungan yang positif dengan kolaborasi antara lintas sekolah dan dinas pendidikan. Itu saja mungkin untuk Ibu Ita Suwarnita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Suryati, silakan Ibu Fani. Bunda jangan ikut-ikutan. Ibu Fani, dua Bu siapa tadi? pertanyaan. Masya Allah. Bu siapa ya, Bun? Ibu Surtu kan lupa lagi ditulis. Lupa. Tulis, Dari- ikatlah ilmu dengan pena. Iya, Ibu betul. Suryati. Ibu dari Ibu Kendari. Suryati dari Kendari. Ibu pengawas dari Kendari. Pengawas Masya Allah. SMA ya. Ibu salam kenal, terima kasih. Ibu bisa DM saya. Mohon maaf, saya suka nggak fallback itu bukan karena saya sombong ya, Bapak Ibu. Fallback Tapi karena- tuh nanti mah fallback. Masya Allah Bunda, itu nggak tahu kayaknya udah kebanyakan itu saya nge-follow, jadi saya pasti bikin second akun lagi kayaknya gitu. Fallback, Jadi Ibu bisa fallback. DM saya, nanti saya Bu Suryati, nanti saya fallback ya Ibu ya, biar kita bisa. Ya, insya Allah, insya Allah. Mohon Ibu. Tadi Ibu bertanya bagaimana caranya merangkul ya orang tua, karena kan orang tua dari berbagai macam latar belakang background ya, dari mulai ekonomi, budaya, seperti itu. Memang bukan hal yang mudah, tapi karena saya pembawaannya dan rekan-rekan orang BK tuh biasanya nggak kaku kayak kanebo kering, Bu Nuraini ya. Jadi alhamdulillah pada nyaman aja gitu, kalau orang tua baru ngobrol sebentar udah selesai masalah anak, malah makin betah kalau sama guru BK gitu. Jadi sebenarnya saya dan rekan-rekan BK tidak begitu menemukan kendala berarti dari latar belakang orang tua gitu ya, tapi tentunya dengan kerjasama yang selaras antara guru-guru lainnya juga di luar BK, terutama wali kelas ya, yang memegang peranan sangat aktif ya, dari mulai, karena kan saya dan teman-teman BK nggak mungkin apal semua latar belakang orang tua gitu ya, tapi karena ada bantuan dan kolaborasi yang aktif dengan wali kelas, akhirnya ini bukan jadi kendala berarti juga, seperti itu. Kemudian tadi harapannya gitu ya dengan komunitas resik ini apa? Saya berharap komunitas resik itu bukan hanya terdiri dari perwakilan orang tua di kelas aja. Saya berharap komunitas resik itu terdiri dari semua orang tua yang anak-anaknya sekolah di SMP 1 Cipanas dan punya semangat yang lebih gitu ya dalam membesarkan anak-anaknya, karena saya yakin sebenarnya ketika bukan masalah waktu ya untuk berkumpul gitu ya, tidak sempat datang dan lain sebagainya, tapi itu mah balik lagi pada keinginan kita. Bagaimana sebagai orang tua itu terus mau belajar, karena saya juga anak dari 3 orang remaja ya Bapak Ibu ya, jadi saya sadar bahwa ternyata jadi ibu itu bukan hanya sekedar melahirkan, ngasih makan, nyekolahin, apalagi di zaman kayak gini, meskipun saya fasilitator resik, sejatinya saya juga sambil belajar. Jadi orang tua tuh seperti ini gitu. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua tuh juga harus punya sense of pengen tahu gitu ya, kepo gitu ya. Gimana sih ngedampingin ini, gimana caranya, bukan hanya bertanya-tanya tapi juga bergerak seperti itu. That's why ada ibu penggerak. Seperti itu mungkin Ibu Suryati, terima kasih. Oke, satu lagi nih, sense of kepo. Itu banget. Aku sense of keponya tinggi banget. Sama Bun. Suka kok mau tahu. Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa SMP 1 Cipanas ini beda dengan sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Cianjur, Bapak Ibu. Karena ini pusat daerah wisata di termasuk Jawa Barat juga ya. Sehingga suku, ras, kemudian berkebinekaan banget ya, berkebinekaan banget dari sosial. Nah, sosial ekonominya juga sangat variatif ya, tidak seperti yang ada di kota SMP 1 Cianjur gitu, terfokus pada kalangan perkotaan itu, tapi di Cipanas luar biasa Bapak Ibu, dengan jumlah rombelnya 33 ya, 33 rombel. Ya. Jumlah guru BK-nya berapa itu Bu Fani? Bunda Ibu Fani, ntar bikin bubur merah, bubur putih Pak Jaimin. Ada 4 tuh. Oh, ada 4 ya. Masih kurang ternyata ya. Tapi udah luar biasa. Ayo Bun, kurang Bun. Siap. Sambil ngomong. Oke, Bu Ita, silakan. Makasih Bu Fani. Terima kasih Bunda. Tadi dari Ibu Suryati ya, seperti yang dikatakan sama Bunda Nuraini,
Emang SMP 1 Cipanas itu kan letaknya di tengah-tengah daerah wisata. Kita aja nih perwakilan dari dari beberapa suku nih ya. Bu Puni itu ada Betawinya, ada Makassarnya Bu ya? Ya, terus kemudian Bapak kepala sekolah kita yuk asli banget Jawa Tengah gitu ya. Jogja Bapak apa Jawa Tengah Bapak? Oh Jogja, Jogja. Jogjanya. Terus kemudian saya sendiri anak urban, Padang. anak urban Anak ketika urban. usia 4 tahun saya dibawa ayah saya untuk urbanisasi. Kita nggak transmigrasi karena kita melakukan urbanisasi dari Sumatera ke Pulau Jawa ketika umur 4 tahun. Nah, terima kasih, ini hanya sekedar gambaran saja untuk mempertegas apa yang dikatakan oleh Bunda Nuraini. Bu Suryati, tadi ada pertanyaan, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan, alhamdulillah sangat bangga sekali saya ditanya sama pengawas, kemudian dari Sulawesi Tenggara ya Ibu, Sulawesi Tenggara, dari Kendari, negeri yang provinsi yang sangat ingin saya datangi sekali ketika saya masih SMA. Saya ingin sekali ke sana dan saya waktu itu berharap ingin Universitas Saulo Leho. Ya, namanya maaf kalau salah menyebutnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana atau membina hubungan positif komunitas antar anggota baik dalam sekolah maupun antar sekolah. Nah, seperti kita membina hubungan positif sebagai seorang guru di kelas, bagaimana kita membina hubungan positif kita dengan murid, murid dengan murid, kemudian kita dengan kepala sekolah, kita dengan rekan-rekan, demikian juga kalau kita dengan rekan sejawat. Karena komunitas belajar itu sifatnya adalah diskusi, kolaborasi, berbagi, mendorong, otomatis tidak ada kesan saya lebih hebat, saya lebih keren, saya paling hebat, keren banget dan tidak ada yang ngalahin. Pasti ada satu hal yang kita coba, kita itu serata gitu, kita itu sama setingkat sejawat. Jadi ketika kita bicara, paling inti adalah ya dengarkan orang bicara, kemudian jangan pernah motong pembicaraan. Itu kita lakukan kalau di sekolah hubungan positifnya, sehingga ketika apa yang kita ingin sampaikan itu alhamdulillah bisa disimak oleh rekan-rekan. Kalau ada yang kurang berkenan ya nanti akan sampaikan dengan cara yang baik. Itu cara membinanya. Jadi kita itu memiliki posisi yang sederajat, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kemudian kalau untuk komunitas antar sekolah, untuk yang mulai dengan komunitas belajar ini kurang begitu aktif ya mungkin, tapi pada saat ini kita mencoba untuk mengaktifkannya dengan komunitas MGMP, dan ada juga MGMP IPS Kabupaten Cianjur juga punya komunitas belajar, yang Subrayon 5 juga saya itu ada komunitas belajar juga. Jadi untuk saat ini kalau secara webinar segala macam belum ada, cuman hubungan positif kita lakukan dengan WA group. Kalau ada berbagi praktik baik, kita akan coba share, dan lain-lain juga seperti itu. Untuk mapel lain juga yang ada di sekolah itu dengan MGMP-nya masing-masing atau komunitasnya masing-masing juga melakukan hal-hal yang positif untuk kebaikan peningkatan kualitas pendidikan. Paling ingin adalah di Kabupaten Cianjur, khususnya di SMP Negeri 1 Cipanas, dan inginnya seluruh Indonesia Raya itu kualitas pendidikannya meningkat. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Oke, Teh Ita. Sekarang mudah-mudahan Ibu Suryati tidak puas ya. Nanti boleh japri deh. Gimana caranya untuk Ibu Ita sebagai Ketua Komunitas Kombel, kemudian Bu Fani juga dengan resiknya. Silahkan Ibu Diana. Halo Mbak Diana. Terima kasih ya. Salam kenal. Saya Ibu Diana Rosa Barus, pengawas SMK dari Sumut, dari Medan. Ini tadi saya lihat sangat luar biasa gitu. Kenapa? Ini 3 penggerak, jadi paduan kolaborasi yang sangat luar biasa antara kepala sekolah dengan gurunya. Dan juga tadi Bu pengawasnya juga mantan Bu Nur ya, pantaslah. Hasilnya luar biasa gitu. Karena pengawasnya juga luar biasa kalaupun mantan gitu. Jadi ada beberapa hal yang mau ditanyakan, tapi ini Pak Jaimin selaku kepala sekolah bangga betul ya didampingi guru, 2 guru yang luar biasa, udah pinter, cantik, kreatif lagi. Ini juga nanti ya Mbak Fani, kebetulan nama anak ibu yang besar Fani juga gitu.
Jadi ya mudah-mudahan seperti dirimu ya, Van. Nanti kirim ya di chat itu Instagramnya, kirim ya. Mau lihat-lihat juga, menelusuri di dalam gitu. Oh iya, boleh Ibu, boleh dengan senang hati. Iya. Jadi ini nih Bu Nuraini mohon izin ya. Jadi Ih, endorse. soalnya kalau yang bagus-bagus ya apa nggak mau melihat kan gitu kan. Jadi ini juga biasanya kan kalau kita lihat Kombel itu ya mungkin antara guru mata pelajaran dan yang lain-lain gitu biasa ya. Tapi ini bagi saya sangat luar biasa. Kenapa? Melibatkan orang tua. Nah, itu yang masih sangat kurang gitu. Karena biasa apalagi tadi ibu-ibu gitu, mama-mama penggerak gitu. Biasanya ibu-ibu ini taunya kan paling umum itu banyak yang gosip gitu. Tapi ini dibuat bisa dikumpulkan menjadi penggerak. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi yang mau Ibu tahu ini, dari klien siapapun boleh menjawab ya. Bagaimana cara di awal berikan kepercayaan nih kepada orang tua itu tadi, sehingga mereka mau terlibat, karena ini sangat sulit gitu. Itu yang pertama ya caranya. Baru yang kedua, ini tadi kan ada 5 modul parenting. Nah, 5 modul parenting itu, inikah bagaimana, apa judul-judulnya gitu. Terus bagaimana cara kalian? Ini mengumpulkan orang tua itu sangat sulit, apalagi kita suruh daring gitu, atau misalnya luring gitu. Ini waktu-waktunya bagaimana kalian buat gitu. Terus yang ketiga, 3 aja, nggak banyak kok. Yang 3, apakah ibu-ibu, tadi kebanyakan ibu-ibu ya, yang sudah dibuat dalam kelompok itu, terus kalau anaknya sudah tamat dari sekolah, apakah masih mau berperan gitu, mengisi di dalam, atau sudah langsung keluar gitu, nggak mau tahu gitu, atau masih juga di dalam kelompok. Nah, ini ya, ini yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Nur, kolaborasi yang hebat. Siap, Mbak Diana. Sampai jumpa besok, Mbak Diana. Silakan. Iya. Dari Pak Jai boleh bagaimana Terima nih kasih. peran kepala sekolah? Ibu Diana, terima kasih. Pertanyaan dari Medan ya. Iya, dari Medan, Pak. Alhamdulillah, saya pernah ke sana juga, Bu. Alhamdulillah luar biasa Medan. Horas. Horas, Pak. Ibu, berkenan mungkin ada 3 pertanyaan, mungkin salah nomor 1 dulu saya. Tentang bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang tua dari siswa kami, sehingga bisa mau berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sekolah kami adalah SMP Cipanas ini untuk saat ini ya, karena mungkin kepercayaannya pertama kepercayaan orang tua, kita itu berdiri dari tahun 54 sekolah SMP Cipanas ini. Nah kemudian siswa kami saat ini pun PPDB ini dari Kabupaten Cianjur itu paling nomor 1 di favorit. Wow. Jadi sekolah kami ini sekarang pendaftarnya ada 620 dari mengalahkan dari seluruh SMP Kabupaten Cianjur yang secara online, PPDB secara online. Nah, dengan yang diterima hanya kurang lebih 400 ya, 400 kurang. Nah, dengan demikian kepercayaan dari orang tua tersebut kami pelihara, sehingga pertama kali kami kumpulkan dari orang tua yang sudah diterima tersebut, kami kumpulkan, kami mengajak rapat dengan kami di sekolah, dalam hal berkaitan dengan program-program kami yang kita tawarkan, kemudian kami membuat komitmen bersama. Komitmen bersama dengan orang tua tersebut, bahkan kami dibuat dalam suatu fakta integritas. Dari awal kami sudah dibuat seperti itu. Sampai sekarang ini kita rencana tanggal 12 ini akan mengumpulkan orang tua siswa kelas 7. Nah ini ya, jadi membuat pernyataan bersama atau menandatangani fakta integritas. Itu yang pertama. Kemudian kami sering berkomunikasi. Jadi bukan hanya sekali pertemuan sudah gitu ya. Apalagi ada kesan bahwa kalau pertemuan itu kaitan dengan uang gitu ya. Kami sama sekali tidak ada pungutan uang gratis sekolah kami, dan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Memang kita hanya mengadakan dari bos ya, sehingga kami dari pihak sekolah menawarkan pada beliau-beliau, pada orang tua tersebut, kita program ini program-program sekolah kami. Ini kalau dari bos kan kurangan ya. Sehingga dari awal kami sudah kalau suatu saat kami membutuhkan bantuan, apakah Bapak Ibu bersedia? Nah, sehingga dari orang tua tersebut banyak yang antusias. Seperti halnya kini Bu,
kemarin waktu gempa, ini ya tadi belum disinggung oleh Bu Funi, waktu gempa kita tuh ada 4 lokal yang roboh, rusak kena gempa Cianjur tahun 2021 itu. Sudah setahun tuh mangkrak, kami nunggu-nunggu bantuan dari pemerintah, ternyata tidak kebagian Cipanas itu. Akhirnya 4 lokal tersebut kami musyawarahkan dengan orang tua dipelopori oleh parenting ini. Alhamdulillah dengan 4 lokal tersebut direhab oleh orang tua siswa. Dan sekarang alhamdulillah bisa digunakan dengan mencapai biaya tuh kurang lebih 80 juta itu dari orang tua tuh. Murni tanpa ada paksaan dan tidak menimbulkan kesulitan apapun, bahkan sampai sekarang masih ada yang siap menyumbang. Itu kepercayaan nomor 1. Jadi untuk menimbulkan kepercayaan orang tua itu komunikasi yang jelas, komunikasi yang intensif dengan orang tua, apalagi sekarang ada parenting ini sangat membantu kami. Dengan adanya parenting ini kami mudah komunikasi. Jadi kita melalui parenting ini beliau-beliau ini yang menyebarkan pada teman-teman sehingga ada aura positif itu ya yang muncul dari orang tua. Oh gitu ya. Oke ayo. Bahkan kadang-kadang bersaing itu antar kelas itu ya, ada bersaing untuk mewujudkan kelas itu yang terbaik seperti itu. Itu barangkali yang pertama, komunikasi yang baik dan juga memelihara kepercayaan orang tua. Kami diserahkan semuanya misalnya kaitan dengan uang, apalagi kita serahkan kepada orang tua untuk mengelola dan sampai yang penting kami menerima beres gitu. Itu Bu, yang satu aja ya. Jadi untuk memotivasi supaya orang tua selalu seperti itu. Barangkali itu mungkin nanti yang lain oleh Bu Ita dan Ibu Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaimin, Bu Nuraini dan Bu Ita. Bu Diana, saya izin share 5 modul ya. Boleh Bu Fan. Ya, biar Bapak Ibu yang ada di sini ada gambaran kira-kira modul apa yang dipelajari oleh para anggota Resik. Nah, ini Bapak Ibu, modul yang pertama adalah ini, menjadi orang tua yang positif bagi remaja. Modul yang kedua yaitu sesi kekerasan ya. Kekerasan dalam pola asuh ya, menghindari kekerasan dalam pola asuh. Yang ketiga yaitu pengasuhan positif bagi remaja. Yang kedua selanjutnya yaitu melindungi remaja dari kekerasan. Ini juga ada menjaga kesehatan dan remaja ya, masa pubertas, dalam menghadapi masa pubertas. Ini melindungi remaja dari dampak buruk internet dan gawai. Bapak Ibu mau saya buka salah satu yang mana nih modulnya nih? Bu Desi, Bu Diana, mangga mau saya buka yang mana? yang terakhir modul 5 tadi. ya Bu ya? Iya. Oke, sesi modul 5. Jadi Bu Puni ini juga disampaikan bahwa modul ini miliknya Save the Children. Save the Children. Jadi NGO ini NGO ya. Nanti jika dari pihak Save the Children mengizinkan untuk berbagi, bisa Bu Diana minta lewat saya. Boleh. Karena kebetulan saya juga termasuk di dalamnya sebagai penggiat ya. Penggiat. Silakan Bu Puni. Mohon. Ini adalah salah satu modul ya Bu ya. Jadi kalau saya dan teman-teman di BK bukan hanya modul ini saja. Sebenarnya kementerian pun di Cerdas Berkarakter juga ada beberapa modul yang dapat kita imbaskan kepada orang tua. Jadi, tapi awal untuk mengunggah rasa apa ya? Tadi kan Bu Diana bagaimana memunculkan ya rasa orang tua agar mau bergabung. Nah, ini modul ini yang awalnya yang menjadi tonggak ya. Nah, yang modul ini adalah melindungi remaja dari dampak buruk internet. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah modul dari Save the Children. Di sini kita mengajak orang tua ya untuk berdiskusi seperti itu ya. Ini adalah gambar-gambar ya. Dan ini adalah kalimat refleksi seperti itu. Bagaimana caranya menemani remaja sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sekarang, di mana teknologi terus berkembang pesat, teknologi tidak pernah bisa kita stop. Tapi orang tua juga harus bisa lebih tahu ya bagaimana mengantisipasi teknologi ini agar menjadi hal positif bukan malah negatif. Nah ini bagaimana cara Bapak Ibu memfasilitasi aplikasi pada HP kepada anak seperti itu. Apakah
ngasih HP ke anak, ngasih aja nih dikasih HP baru nih, cie-cie, biasanya gitu kan ya, gitu. Ternyata kan kebanyakan seperti itu gitu. Harusnya seperti apa? Seperti itu. Nah, itu ada triks dan triknya. Kita diskusi sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu mengatur penggunaan gawai pada anak-anak Bapak Ibu di rumah? Nah, bagaimana upaya Bapak Ibu mencegah anak agar tidak kecanduan gawai? Bagaimana cara Bapak Ibu memonitor aktivitas anak di dunia maya? Boro-boro Bu memonitor orang HP-nya dikunci, ya rata-rata gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana berkomunikasi pada anak agar tetap baik seperti itu. Oke. Nah, ini pinjam dan pilih arah kedua nyata agar pengetahuan lebih meningkat. Nah, ini adalah ilmu-ilmu dan refleksi yang kita dapat bahwa memanfaatkan tayangan pada media dan perangkat digital untuk membicarakan berbagai karakter dan mengambil pesan moral. Seperti itu dapat dijadikan tips. Refleksinya, kita mengajak para orang tua berefleksi dari kegiatan ini. Nah, ini ada kegiatan surat cinta. Surat cinta, saya kalau nggak salah saya sudah pernah upload di Instagram saya. Di surat cinta ini para orang tua diminta untuk menuliskan surat cinta kepada anak-anaknya. Ini sesi paling bikin nangis Bu Nuraini. Saya fasilitatornya ngebawain modul ini juga jadi ikut nangis karena ingetnya sama anak ya. Harapan-harapan kita kepada anak ya, apa ya, apakah mau minta maaf, apakah mama berharap, itu semua ditulis ya seperti itu. Nanti biasanya saya meminta para orang tua ketika sudah menuliskan surat itu untuk bikin video atau reels atau VT ya, nanti di tag akun BK. Bagaimana para orang tua itu menyampaikan surat cintanya kepada anak. Ini adalah momen yang saya yakin di era sekarang ini sangat jarang dilakukan oleh para orang tua. Tapi di video itu Bapak Ibu saya melihat betapa anak menginginkan momen ini ya, yang diingin-inginkan, yang dikangen-kangenin gitu ya. Kadang kan kita tuh sebagai orang tua larut dalam rutinitas keseharian. Cari uang, masak ke pasar, belanja, ngajar ya kalau saya kan guru ya gitu. Tapi ternyata momen-momen ini tuh butuh dan perlu. Nah, ini momen refleksi yang sangat kalau saya bilang ini adalah bomnya gitu ya. Bagaimana akhirnya orang tua anak merasa bahwa aku tuh disayangi oleh orang tua aku. Orang tua merasa anakku tuh ternyata ingin membanggakan kami sebagai orang tua. Seperti itu mungkin Ibu ya, ini hanya salah satu modul aja. Nanti jika itu Bu Nuraini ini lebih suhunya dari Save the Children. Izin dulu, nanti saya mau minta izin dulu. Jika diperbolehkan kita berbagi ke para pengawas Indonesia. Karena ada grupnya. Baik, Bu Puni, terima kasih Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Save the Children itu adalah satu organisasi ya, di mana Save the Children ini pertama kali beroperasi itu di Aceh pada saat pasca tsunami ya. Nah, kemudian di Cianjur juga Save the Children ini waktu gempa sangat membantu dan alhamdulillah ada 15 piloting sekolah sasaran yang didampingi oleh Save the Children sudah ini tahun ketiga apa keempat ya Bu Puni ya. Sehingga 2018 Bunda. Oh iya, kita fokus udah 5 tahun ya, 6 tahun. Kita fokus kepada bagaimana kelas parenting sampai desa juga di Kabupaten Cianjur dari sekolah dampingannya Save the Children ini desa menganggarkan untuk ada kelas parenting yang dibiayai oleh dana desa. Alhamdulillah ini sudah berjalan dari 2018 di Cianjur sampai dengan hari ini. Kita konsen kepada pemenuhan hak-hak anak, terutama anak murid kita. Baik, Bapak Ibu, satu penanya lagi. Saya silakan dari Ibu Fauzia. Silakan Ibu Fauzia. Mangga ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya mungkin satu-satunya dari Kalimantan sepertinya Bu ya. Menarik sekali ini dari teman-teman dari SMP 1 Cipanas, luar biasa. Yang menarik
yang saya simak selama ini tadi ada tentang komunitas parenting. Luar biasa. Selama ini kita hanya berotak-atik masalah FKOG ya Bapak Ibu ya. FKOG yang dimana yang lebih konsen di situ adalah Bapak Ibu wali kelas yang selalu berkomunikasi dengan para orang tua atau wali. Walaupun kita juga ada program pendidikan keluarga juga memang kadang-kadang ada juga yang agak sedikit gimana ya. Aduh gimana ya kita udah mendidik anaknya, kita juga mendidik keluarganya, mendidik orang tuanya, mengedukasi orang tuanya seperti itu ya Bu ya kadang-kadang. Tapi tentunya kita dengan ya insya Allah diberikan oleh kesehatan, kita juga berusaha mengedukasi masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di SMP 1 Cipanas. Ini tentunya sangat erat kaitannya dengan guru BK ya Bu Foni ya. Nah, ini saya kurang paham juga apakah ada komunitas guru BK se-Indonesia yang sudah memberikan mungkin training kah atau memberikan BIMTEK atau skala nasional atau mungkin juga skala nasional diturunkan ke skala tingkat provinsi kemudian kabupaten sehingga teman-teman kita guru BK kami yang di daerah ini juga punya wawasan yang luar biasa dan bisa menerapkan di sekolah kami seperti itu. Itu saja pertanyaan saya Bu Nur Aini. Baik, Terima kasih banyak. Bu Fauzia, izin Ibu Kepala Sekolah. Iya betul. Iya Kepala baik, jadi sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Kumai, Kalimantan Tengah. Enggih. Padahal bulan lalu saya baru ke angka berapa Palangkaraya, lupa lagi. Enggih. Ya, silakan Bu Puni. Silakan. Makasih ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Fauzia, terima kasih Ibu. Salam kenal dari kami di Cianjur, SMP 1 Cipanas, saya dan teman-teman. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke sana kami semua ya, Bapak Ibu ya. Bu Fauzia, kalau di mata pelajaran itu adanya MGMT ya. Kalau BK itu ada MGBK seperti itu ya. Terus kalau tadi Ibu bertanya apakah ada MGBK nasional atau MGBK provinsi, ada Ibu, ada gitu. Selain kalau Ibu tadi bilang pengen apakah ada memberikan pengimbasan dan lain sebagainya, itu ada Ibu ya. Mungkin Ibu bisa follow Instagram saya. Ujung-ujungnya itu maaf ya Ibu ya. Karena saya lebih mudah nge-share informasi di sana Bapak Ibu biasanya ya gitu. Intinya adalah di sini semua kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Saya juga dan teman-teman di sini terus belajar. Mudah-mudahan informasinya nyampe gitu ya. Dari kementerian juga suka banyak. Saya juga pernah beberapa kali ngisi guru calakan Bapak Ibu gitu. Jadi insya Allah kalau informasi mah terus ada di PMM juga insya Allah ya Unita ya, kita mau menggerakkan untuk webinar di PMM-nya. Ibu bisa follow Kombel kita, copycat kita nanti ya Ibu ya. Ya boleh betul. Linknya Unita di-share di chatbox ini biar dari Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa follow kita di PMM. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Fauzia. Oke, baik. Demikian ya Ibu Fauzia, nanti bisa lanjut ke silaturahminya di IG. di IG. Baik, Bapak Ibu, demikian luar biasa hari ini tepat pukul 15.30 kita sudah bisa menyelesaikan. Intinya pada hari ini bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru ini merupakan faktor penting dalam memastikan kesuksesan pendidikan anak didik kita. Dengan bekerja sama orang tua dan guru ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, meningkatkan hasil belajar, dan membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan dan kompetensi yang mereka butuhkan untuk sukses dalam hidup di masa yang akan datang. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, mereka adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Dengan memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membangun kebiasaan belajar yang baik, memantau kemajuan belajar anak, dan meningkatkan motivasi dan juga semangat belajar, maka orang tua akan dapat membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu sukses
dan berkontribusi bagi masyarakat. Ingat, Bapak Ibu, bahwa yang kita ketahui, setiap anak itu berbeda dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda pula. Yang harus kita ingatkan kepada orang tua adalah bagaimana mereka harus memahami kebutuhan belajar anak mereka dan menyesuaikan pendekatan mereka dengan gaya belajar dan kepribadian anak. Demikian saya Nur Aini undur diri. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Wildan. Baik, terima kasih Bu Nur yang telah menemani kita di 2 jam ini dan juga terima kasih Pak Jaimin, ada Bu Ita dan juga Bu Funi yang telah sharing dengan kita-kita ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, dan juga terima kasih Pak Dr. Asep Tapip dan juga Pak Dr. Gus Koca MM selaku Ketua DPP Aksi dan juga Ketua Umum APSI Pusat. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita ada info ya seperti biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua, bentar ketutup. Oh, ini udah kebuka lagi. Baik, Bapak Ibu semua, ini APSI sudah meluncurkan buku lagi nih. Yang pertama ini buku Saku Asiknya Menjadi Guru. Nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan bonus from ChatGPT 4.0. Nah, buku ini disusun dan juga ditulis oleh Bapak Dr. Gus CME selaku Ketua Umum APSI Pusat, lalu ada Dr. Nunuk Haryati SPD MPD selaku dosen dari UNESA ya Bu Nur, dan juga ada Ibu Nur Hayati MPD ya. Bapak Ibu semua silahkan langsung ke s.id order buku Saku Asik. Nah, nanti Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua sudah mengorder buku ini, nanti Bapak Ibu semua akan dihubungi oleh kontak person yang ada di sini. Nanti dihubungi oleh Pak Irwan biasanya ya di 0856 3310 326. Nah, Bapak Ibu semua, jika ada kendala sertifikat juga bisa ke saya ya di 0851 8348 8423. Langsung screenshot saja ya Bapak Ibu semua. Iya, 1 2 3. Baik Bapak Ibu semua, sekian untuk kegiatan webinar budaya refleksi di hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.